Saudara, mari kita buka Efesus pasal 6. Ya, tema hari ini adalah berkasutkan kerelaan. Kasut itu bicara tentang alas kaki. Kalau saudara tidak bisa membedakan menggunakan alas kaki dengan baik, saudara akan ditertawain orang. Kalau orang perang, ya, kasutnya itu berbeda dengan orang kondangan. Orang ke gereja berbeda kasutnya dengan orang jalan-jalan. Nah, ini saudara. Pentingnya kasut. Kasut ini apa? Kasut kerelaan. Di dalam ayat sebelumnya, di ayat yang ke-7 ini dikatakan, dari ayat yang ke-5 ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ini kata segenap hati. Kalau saudara melakukan itu mesti segenap hati. Berdoa segenap hati. Melayani segenap hati. Setan itu tidak pernah pergi kalau saudara itu doanya tidak segenap hati. Ini segenap hati. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi kerelaan itu menunjukkan saudara ini melayani siapa? Melayani Tuhan atau melayani manusia? Ini kerelaan. Makanya pentingnya berkasutkan kerelaan. Makanya di sini dikatakan di ayat yang ke-15 tadi, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan niscaya. Nah, mari kita lihat saudara di dalam Lukas pasal yang ke-15. Kita lihat yang 3 perumpamaan yang Tuhan paparkan ini. Yang pertama perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua adalah dirham yang hilang, yang ketiga anak yatim. Di ayat yang pertama dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mari kita perhatikan, ada golongan orang yang mendengarkan firman. Jadi orang-orang berdosa dan pemungut cukai ini biasanya datang kalau Tuhan Yesus menyampaikan. Masalah ada yang bertobat dan tidak dijelaskan. Tetapi ini mengusik hati nurani orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan kita perhatikan saudara, tanda orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mereka ini kan orang ini apa? Bersungut-sungut. Kita lihat saudara, apa yang Tuhan ajarkan di sini. Dia berkata kepada mereka, kesempatan ini kan, ini golongan, ada 4 golongan yang datang. Ya. Orang berdosa, pemungut cukai juga dianggap orang berdosa, ahli Taurat, kemudian orang-orang Farisi. Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukan. Tuhan Yesus sedang berkata bahwa aku ini seorang gembala yang bertanggung jawab. Karena ini orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa ini kan sedang mengkonter ahli Taurat dan orang Farisi. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini adalah diumpamakan satu orang yang tersesat. Makanya beda, kenapa nanti anak hilang itu kok tidak dicari? Karena ini anak ini kan menyesatkan dirinya, tapi kalau ini memang benar tersesat.
Makanya rasa tanggung jawab itu ya membuat nyari yang satu, ninggalinnya 99. Makanya pesan saudara kita ini tahun ini untuk melayani tanggung jawab. Kita ini bukan hanya tanggung jawab, yang penting aku dengan Tuhan. Loh, betul. Kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada otoritas, kepada sesama kita. Nah ini saudara, tanggung jawab itu pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukan. Jadi mari kita belajar bertanggung jawab seperti Tuhan Yesus ajarkan ini, sampai menemukan. Saudara punya target ya, menyelamatkan orang sampai bisa. Karena apa saudara? Tuhan Yesus berkata begini, dia kan perumpamaan itu untuk menerangkan atau mengkonter pemahaman persepsi yang salah dari para para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di ayat 6 ayat 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi Tuhan sedang menjelaskan bahwa aku ini untuk membawa orang-orang berdosa ini dan mengucuk itu bertobat. Kalau dari sekian satu orang saja bertobat, ini akan terjadi apa? Dikatakan lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dikatakan demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi sukacita itu kalau terjadi satu orang berdosa bertobat. Tapi investasi itu harus tepat sasaran. Ini orang berdosa, bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat, tapi orang berdosa yang bertobat. Mungkin saudara, sekian banyak orang ini, kita menemukan kelompok, kan setiap orang punya komunitas. Kalau sudah memberitakan Injil, mungkin tidak semua orang menerima, tapi satu orang saja menerima, itu terjadi sukacita di surga. Yang kedua, ini perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dikatakan 8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan. Ini namanya tanggung jawab. Untuk berkorban ya, saudara, kita lihat ya, ini kerelaan. Menyalakan pelita, menyapu rumah, mencari dengan cermat. Ini kan bukan hanya pengorbanan waktu. Karena apa? Yang penting sampai menemukan. Nah saudara, perempuan ini kan punya 10 dirham, satu ini. Kenapa dia mencari masalahnya? Karena dia tahu mana barang berharga dan mana barang tidak berharga. Kenapa mencari? Kenapa berkorban? Kenapa apa? Dia ini investasi waktu ya, menyapu rumahnya, dia cari dengan cermat. Karena dirham itu bicara tentang sesuatu yang berharga. Kalau saudara tidak pernah menganggap anak saudara itu berharga, saudara tidak akan menyelamatkan anak saudara. Tidak mencari sampai dia bertobat. Kalau saudara menganggap orang tua saudara itu tidak berharga, saudara akan berkata, biarin dia masuk neraka, karena dia sudah tidak berharga dalam hidup. Kalau saudara menganggap orang tuamu itu tidak berharga,
saudara akan membiarkan dia masuk neraka. Tetapi kalau menganggap mereka ini berharga, saudara akan apa? Menyalakan pelita, menyapu rumah, mencarinya dengan cermat. Bagaimana caranya orang-orang yang berharga dalam hidupku itu ketemu Tuhan? Nah ini sudah. Kalau saudara tidak menganggap itu berharga, ya sudah, itu pilihan. Dan perhatikan saudara, perempuan ini punya tanggung jawab. Karena ini berharga, harus ketemu. Dan perhatikan 9 dan 10. Dan kalau ia menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi dia ini bersukacita setelah menemukan sesuatu yang berharga. Dirhamnya yang hilang. Sekarang saudara, yang hilang dalam hidup saudara, menurut saudara berharga. Kenapa banyak orang hidup dalam penyesalan? Karena apa? Yang berharga itu hilang. Kehilangan sesuatu yang berharga. Sehingga apa saudara, kalau ingat kisahnya istrinya Lot, ada sesuatu yang berharga yang ketinggalan di belakang. Dan dia kehilangan keselamatan. Kenapa? Dia tidak menganggap keselamatan itu sebagai anugerah yang berharga. Dia menganggap yang materi itu lebih berharga, maka dia mati. Sekarang kita ini sudah diselamatkan. Mari kita memandang orang-orang di rumah kita ini, orang-orang yang berharga. Memandang bahwa hubungan ini sesuatu yang berharga. Selamatkan, temukan. Gimana caranya? Ya kan? Berapapun harganya, selamatkan. Nyalakan pelita, sapu rumah, cari dengan cermat. Jangan dikit-dikit menyerah, dikit-dikit menyerah. Cari dengan cermat. Alasannya apa? Hari ini nggak bisa, hari besok nggak bisa. Sembahyang minta waktu yang tepat. Ini sudah berjuang. Perempuan ini berjuang. Dan perhatikan, aku berkata kepadamu apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Tuhan itu memiliki standar yang berbeda dengan saudara dan saya. Satu orang berdosa yang bertobat, satu jiwa itu bernilai. Mari kita punya cara pandang seperti itu. Orang tuanya itu bernilai. Jangan biarkan neraka merenggut dia. Keluargamu itu bernilai. Jangan biarkan neraka itu mencengkram dia. Mari selamatkan. Cari, investasikan hidup totalitas. Berapapun harganya Tuhan, aku mau temukan dia. Ada harganya. Karena Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita. Dia membayar harganya buat kita, supaya kita itu membayar harganya buat keluarga kita. Baru nanti firman itu digenapi, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Kita terima keselamatan, kasihkan kepada orang. Yang ketiga, ini bicara tentang anak yang hilang. Ini juga kita melihat ini berbeda kan. Kalau satu domba dari 100 itu kehilangan 1%. Satu dari 10 itu kehilangan 10% sesuatu yang berharga. Ini dua, kehilangan satu dari dua. Bahkan ini dua anaknya itu hilang semua sudah. Tuhan Yesus berkata, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepada. Saudara, anak yang menuntut warisan kepada orang tuanya sementara orang tuanya itu masih hidup, itu yang disebut pemberontak. Kenapa, saudara? Seorang yang memberontak itu harus sampai sadar, sampai menyadari keadaan. Makanya seringkali orang-orang yang memberontak ini sampai mengalami yang namanya bencana kelaparan dan sampai susah makan. Ini anak, saudara. Ini anak yang bukan lagi anak-anak. Ini anak yang sudah mengerti haknya. Anak yang sudah bisa membuat keputusan. Dan dia ini kebetulan membuat keputusan yang salah. Meminta haknya kepada orang tua. Karena di sini, saudara, ini bukan anak-anak. Anak-anak ini masih ada di bawah asuhan. Tetapi anak ini sudah dewasa. Ini sudah dewasa. Jadi makanya bapaknya tidak cari, saudara. Karena anak ini sudah bisa buat keputusan. Dan kebetulan dia buat keputusan yang salah. Kita lihat, saudara. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri jauh. Karena, saudara, kalau anak ini ya tidak ada perwalian dalam menerima warisan, itu namanya orang dewasa. Orang dewasa. Dan seandainya dia menjual hartanya, orang akan beli. Tetapi kalau anak-anak, ini sudah dewasa, dia menjual ya seluruh bagiannya itu lalu pergi, saudara. Dan sudah lihat, dia membuat keputusan yang salah. Dia boroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ini, saudara, dan akhirnya, saudara, ini anak ini sampai menyadari, ini pentingnya, saudara. Banyak orang sudah lapar makan aja susah, tidak menyadari. Ya. Ini penting, ayat 17, lalu ia menyadari keadaan. Kita ini, saudara, menyadari keadaan ini penting. Makanya kapak itu yang tenggelam bisa timbul karena apa? Murid Nabi itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dia tahu kebutuhannya. Dia orang yang bertanggung jawab atas hidupnya. Bukan orang yang masa bodoh dengan hidupnya. Bukan orang yang tidak peduli dengan hidupnya. Banyak orang pengen dapat mujizat, tapi orang nggak tanggung jawab dengan hidupnya. Bagaimana bisa tanggung jawab? Bisa terima mujizat. Di ayat 17 ini dia berkata, ayat ini berkata, lalu ia menyadari keadaan. Sampai mau ngisi perutnya dengan ampas babi saja gak bisa. Baru sadar. Jangan terlambat sadar. Kita perhatikan keputusan. Tadi membuat keputusan yang salah, tetapi setelah dia sadar, dia akan menyadari begini. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Sadar lu. Gitu. Kalau ada temannya, sadar lu kalau udah tidak bisa makan. Maka dia memutuskan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak,
Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi saudara, keputusan itu disertai dengan tindakan. Itu namanya orang membuat keputusan. Keputusan itu disertai dengan tindakan. Makanya kalau saudara sudah salah membuat keputusan, tidak usah menyesal. Kita belajar dari kegagalan, dari kesalahan itu untuk membuat keputusan yang benar. Anak ini, anak yang hilang, dia sadar apa yang harus, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan ternyata saudara, bapaknya ini sudah lama menantikan kepulangannya dia. Kenapa? Ini anak berontak. Karena apa? Makanya dia sebenarnya sudah menantikan, dia berdoa menantikan anaknya. Begitu anaknya itu membuat keputusan benar. Mari perhatikan. Ya, di ayat yang ke 20b, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu pada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini hati Bapa. Begitu anaknya itu bertobat, itu kembali, ini berarti selesai. Kenapa? Bapaknya itu tidak menyeberang, tapi anaknya yang menyeberang. Itulah pertobatan. Ada batas yang jelas. Batas. Kasih itu dan keadilan itu seimbang. Tuhan itu sama. Dia bisa menyelamatkan Adam dan Hawa begitu jatuh dari dosa di Taman Eden. Dia selamatkan. Tapi dia bukan Tuhan ini kalau dia kompromi dengan dosa. Bagaimana caranya menyelamatkan ini? Kita itu melayani orang. Ini kita harus tahu betul hukum keselamatan. Hukum kasih itu harus tahu. Nah, mari kita lihat saudara di sini. Ini yang namanya dipulihkan. Saudara, aku sudah dipulihkan. Mana buktinya dipulihkan? Hati Bapa itu begini ya. Di ayat 22 ini. Dia berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Ini bicara jubah. Itu bicara tentang otoritas. Tentang pakaian. Berikan kepadanya apa? Kenakanlah cincin pada jarinya. Ini cincin itu apa saudara? Itu bicara tentang apa namanya? Legacy atau warisan. Dia punya warisan, dia punya otoritas untuk memerintah hamba-hambanya. Dan sepatu pada kaki. Dia punya apa namanya? Sepatu ini bicara kasut. Ini bicara tentang proteksi. Dan ambillah anak lembu tambun ini, sembelihlah dia, dan mari makan. Dia bukan hanya senang itu diungkapkan ini, menyembelih saudara lembu tambun. Tetapi saudara perhatikan, ini anak yang sulung dalam hidup ini begini. Setiap tindakan benar itu tidak selalu bisa diterima baik. Apa yang dilakukan bapaknya itu benar, sisi dia. Tapi anak sulung itu tidak melihat ini sesuatu yang baik. Makanya ayahnya itu memberi penjelasan ya, ketika anak, ya kan anak-anak sulung itu kan suka komplain. Ini mentalitas anak sulung. Dia perhatikan saudara, ayat 25, begitu yang sulung itu mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian, dia tanya kepada hambanya itu, apa artinya? Ayat 27, hambanya itu menjawab apa? Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapat kembali dengan sehat.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara. Hati ayah, hati bapak itu harus terbuka, bisa bicara. Ini kan menjelaskan. Kalau saudara ini tidak punya doktrin keselamatan yang benar, saudara tidak bisa menjelaskan. Dan perhatikan ayat 31, kan komplainnya ayat 30 ini. Dia anak sulung itu komplain kepada bapaknya, seekor anak kambing aja aku belum pernah, dia malah lembu tambun. Dia 30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi saudara, anak sulung itu tidak menganggap bapaknya itu berharga dalam hidup. Dia lebih menganggap lembu tambun itu lebih berharga dari bapaknya. Makanya bapaknya berkata, loh ini anak, ini kan adikmu ini kembali, aku ikut senang, maka aku potongkan lembu tambun. Dia komplit, marah. Makanya bapaknya menyadarkan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kamu mau potong lembu silahkan, mau potong anak lembu silahkan. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat. Maka saudara, kalau saudara rindu ya, hidup tanpa penyesalan, saudara temukan yang hilang. Entah itu domba, entah itu dirham, sesuatu yang berharga, entah itu anak. Nah saudara, dalam hidup kita ini ada yang hilang, harus ditemukan kembali. Kalau saudara tidak pernah menjadi orang yang sadar, makanya saudara tidak pernah akan mendapatkan. Anak yang hilang itu kalau tidak sadar, dia tidak pernah akan memperoleh kembali jubah yang berkah. Tidak pernah mengenakan kembali cincin. Tidak pernah. Apalagi mengenakan kembali sepatu. Dan dia tidak ada pesta. Hidupnya hanya akan kekurangan. Hidupnya akan bersungut-sungut. Hidupnya mengalami kelaparan dan kelaparan. Sampai makan ampas babi saja tidak bisa. Betapa lebih berharga babi. Nah ini sudah. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita menuntut diri.